Selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita masih ibadah secara live streaming. Kebaktian umum untuk GKI Serang akan masih dilaksanakan secara online melalui live streaming pada setiap hari Minggu pukul 9.30 dan Bapak Ibu dapat mengikuti melalui link YouTube GKI Serang Official. Untuk ungkapan syukur berupa persembahan dapat Bapak Ibu kirimkan melalui transfer ke BCA atau melalui QRIS GKI Serang. Atau Bapak Ibu dapat menitipkan kepada penatua di wilayah masing-masing atau melalui TU GKI Serang pada setiap hari kerja. Pelayan firman untuk kebaktian Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 pada hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Beni Halim. Kiranya pelayanan yang dilakukan diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Demikian warta lisan. Bapak Ibu diundang bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, hendaklah hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah kau Rajaku. Kebaktian syukur Hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan juga besertamu. Berkat penyertaan dan pertolongan tangan Tuhan, Indonesia telah melalui 76 tahun perjalanan sebagai bangsa yang merdeka. Di balik kemerdekaan, ada sejarah negara kesatuan Republik Indonesia yang turut dibagikan, juga semangat meng-Indonesia. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, dimanapun kita berada, kita mau terus menghidupi semangat tersebut. Di tengah kemelut dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, firman Tuhan mau mengingatkan kita dalam Mazmur 33 ayat 12 sampai 14 dan ayat yang ke-20. Saya bacakan demikian. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Maka melalui peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini, kita tidak hanya memperingati perjuangan dan semangat patriotik para pahlawan bangsa yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, tetapi lebih dari itu, kita mau kembali membangun semangat bahu-membahu dan saling peduli demi memajukan bangsa dan negara kita. Karena Allah akan menolong
memelihara dan memperhatikan kehidupan bangsa kita. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu dalam bahasa. Indonesia kebanggaanku, engkaulah tanah airku. Alam indah mempesona, suku bangsa beraneka, budayanya sungguh ayah, karya agung Sang Pencipta. Mari kita semuanya menghayati maknanya. Satu tanah air kita, satu bangsa dan bahasa. Tanah air, satu bangsa, dan satu dalam bahasa. Indonesia kebanggaanku, engkaulah tanah airku. Alam indah mempesona, suku bangsa beraneka, budayanya sungguh kaya, karya agung Sang Pencipta. Mari kita semuanya menghayati maknanya. Satu tanah air kita, satu bangsa dan bahasa. Mari kita naikkan doa syukur kita. Mari kita berdoa. Allah Sang Pemilik kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan dan tuntunan-Mu dalam perjalanan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 76 tahun Engkau menolong kami dalam menghidupi keberagaman dan menghadapi pertentangan di negara kami. Ada banyak pengorbanan dan tantangan yang telah dilalui hingga saat ini. Ada berbagai keberhasilan dan pencapaian, tetapi ada juga kegagalan. Tidak jarang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami melupakan kondisi kritis yang dihadapi oleh Indonesia. Kami menjadi kurang peduli dengan keadaan sekitar dan lebih mengutamakan kepentingan diri kami sendiri. Kami mengkritik para pemimpin tanpa melakukan aksi nyata. Kami saling menjatuhkan, bukan saling membangun. Ya Allah, ajarlah kami untuk menjadi warga negara yang berhikmat dan menampilkan citra Kristus kepada sekitar kami. Bimbinglah kami untuk menjadi masyarakat yang mau peduli dengan kondisi bangsanya. Tuntunlah kami agar kami bisa menjadi warga negara yang mau terus bertumbuh di dalam-Mu dan menjadi bangsa yang tangguh dalam menghadapi setiap persoalan. Dengarkanlah doa kami. Amin. Tuhan memberikan kita tanah air yang merdeka, juga kedaulatan rakyat di persada Indonesia. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih
saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Orang angkuh dan serakah melecehkan keadilan, oleh nafsu berkuasa hukum rimba dihalalkan. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina membangun bangsa ini. Tuhan kami inilah angkuh mengandalkan diri, hingga kami terjerumus jatuh di lembah derita. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina membangun bangsa ini. Tuhan lihat bangsa kami diterjang gelombang ribut, tolong kami mengatasi kemelut dan kehancuran. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangat kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa yang Maha Pemurah dan penuh anugerah, kami sungguh meyakini bahwa atas berkat rahmat Allah dan dengan didorong oleh keinginan luhur bangsa dan negara kami, maka pada 17 Agustus 1945 bangsa dan negara kami menyatakan kemerdekaannya. Untuk itu kami mohon agar Roh Tuhan juga memberi kemerdekaan bagi kami. Kemerdekaan kami atas kuasa dosa dan kuasa si jahat, pada saat kami mensyukuri, mempersaksikan kebaikan Tuhan atas 76 tahun campur tangan dan tuntunan tangan Tuhan yang tiada henti. Tolong kami semua ya Tuhan, agar firman-Mu sungguh-sungguh menyapa hati kami untuk selalu bersaksi bahwa 76 tahun adalah rahmat dari Sang Bapa bagi kami dan bagi bangsa dan negara kami. Bersabdalah bagi kami, bahkan bagi bangsa ini, karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Demikian sabda Tuhan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat."
Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan di dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istana, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu pergi kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau beserta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakan kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapak kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian sabda Allah. Syukur kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperdengarkan kesaksian penginjil Lukas melalui Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 hingga 16. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskan dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih, karunia, dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Maka Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir, di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Saudara, demikianlah firman Allah bagi kita yang merayakan 76 tahun negara kita. Kita berbahagia jika kita percaya dalam memberlakukan firman Allah. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya,
itu pledoi? Pembelaan. Pledoi biasanya disampaikan di dalam sebuah persidangan. Ketika ada seorang yang didakwa, di situ sang terdakwa beroleh kesempatan untuk membela dirinya, menyampaikan penegasan, keyakinan, dan pertimbangan untuk bisa meringankan atau melepaskan segala tanggung jawab dari kesalahan yang didakwakannya. Hari ini saudara-saudara, ketika kita merayakan 76 tahun negara kita, di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai 16 merupakan bagian dari pledoi, pembelaan Stefanus. Kalau kita melihat saudara-saudara, pasal 6 Stefanus dipilih, kemudian mulai ayat 8 dari pasal 6 terjadi tuduhan terhadap Stefanus, dan saat itu Stefanus berhadapan dengan imam besar. Mulai ayat 2 dan seterusnya, di situ Stefanus menyampaikan pembelaannya. Dan apa yang istimewa saudara-saudara dari pembelaan Stefanus? Dia mengutip sebuah sejarah iman dari leluhur Israel. Dia mengutip kisah dari seorang yang bernama Yusuf. Dan itu sebabnya saudara-saudara menjadi penting ketika kita memperhatikan bahwa bagi Stefanus, ketika dia dituduh, ketika dia didakwa, ketika dia jelang kematiannya, dia mengungkap kembali kisah indah dan penting bagi dirinya, bagi Israel, dan juga bagi kita. Apa yang menjadi penting dan istimewa? Seorang yang bernama Yusuf. Kiranya Tuhan menambahkan. Begitu kira-kira arti dari nama Yusuf. Apa yang menjadi istimewa dari seorang yang bernama Yusuf? Satu kalimat penting selain nama yang penting, apa yang ditegaskan oleh Stefanus? Allah menyertai dia. Allah menyertai Yusuf ketika karena iri hati saudara-saudaranya maka dia dijual ke tanah Mesir. Allah menyertai Yusuf ketika dia digoda oleh istri siapa? Potifar. Allah menyertai Yusuf ketika dia berada di dalam sebuah tahanan. Dan Allah menyertai Yusuf ketika dia memegang tanggung jawab yang begitu besar di tanah Mesir. Dan Allah juga menyertai Yusuf ketika dia berhadapan kembali dengan keluarganya, yang meminta bantuan, yang meminta makanan dan minuman pada saat terjadi bencana kelaparan. Immanuel itu diperdengarkan oleh Stefanus. Dan ini berita firman yang hendak pertama kali saya sampaikan kepada kita semua. Apa itu? Allah tetap beserta kita. Allah tetap beserta dengan bangsa kita, negara kita, dimanapun kita hidup. Yakin? Menurut Stefanus yakin. Yusuf kalau tidak disertai Allah, bukan saja diri yang habis, tetapi juga orang-orang Mesir habis, keluarganya habis. Karena Allah beserta kita, maka yang kedua yang menjadi penting apa? Apakah selama ini kita beserta dengan Allah? Kita seringkali mintanya Tuhan beserta dengan saya, tapi kita nggak mau beserta dengan Tuhan. Kita minta tolong Tuhan Yesus tolong saya, tapi kita tidak mau mentaati mengerjakan yang dikehendaki Tuhan Yesus bagi kita. Tetapi Yusuf bersedia menjalani tugas itu. Yusuf bersedia.
Dan itu dibuktikan apa, saudara? Kejadian 45 ayat 5. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku. Jadi Yusuf menempatkan perjalanan hidupnya, suka dukanya, kekuatan kelemahannya di dalam sebuah kesadaran. Saya bersama dengan keluarga, Tuhan beserta saya. Saya dibuang ke Mesir, Tuhan beserta dengan dia di tempat pembuangan. Iya. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya. Dimanapun, kapanpun, sepanjang Tuhan ada, dia jalani. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Ayat 5, ayat 7, ayat 8. Jadi kalau disuruh Tuhan itu, saudara, maksudnya apa? Bagi Yusuf, kalau disuruh Tuhan itu berarti dia menjalani kehidupan. Dia jalani kehidupan itu. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang menjaga imannya dan yang menjaga moral. Yusuf ini kan digoda oleh imannya. Yusuf ini kan digoda imannya dan digoda moralnya. Bagaimana ketika imannya itu dia berhadapan dengan Tuhan? Coba kalau kita susah, saudara, masih percaya nggak Tuhan beserta kita? Dalam doa yang pertama mungkin. Dalam doa 1 tahun pertama mungkin. 10 tahun kita ragu, benar gak ya Tuhan beserta saya? Tapi Yusuf berani. Allah yang menyuruh aku. Yusuf juga digoda orang moralnya. Mengapa dia tidak protes dan lapor kepada bapaknya? Mengapa dia tidak melakukan tindakan yang sama seperti oleh saudara-saudaranya? Balas dendam. Atau mengapa dia tidak memanfaatkan kesempatan ketika istri Potifar menggodanya? Dia punya moralitas yang baik, saudara. Dia menempatkan dirinya, dia menjalani kehidupannya bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Sehingga di dalam bagian pasal 45 yang tadi diperdengarkan bagi kita, saudara, pada kunjungan berikutnya dia memperkenalkan diri. Tetapi bagi penulis kitab Kejadian yang diperkenalkan oleh Yusuf yang utama adalah Tuhan sendiri. Ya. Allah yang menyuruh aku untuk melakukan kehidupan, untuk memperjuangkan kehidupan. Dan inilah saudara yang kedua yang hendak disampaikan di hari ulang tahun ke-76 negara kita. Kalau pertama kita diajak untuk meyakini Tuhan beserta dengan kita, maka yang kedua kita juga harus beserta dengan Tuhan. Beserta dengan Tuhan artinya apa? Beserta dengan Tuhan kita harus memperjuangkan kehidupan. Kita harus menghormati kehidupan. Kita harus mempersaksikan kehidupan yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Kalau kita membaca lengkap kisah Yusuf ini, saudara, semisal dengan penghayatan saudara yang suka nonton drama Korea, itu bisa bercucuran air mata itu. Bisa marah sekali. Kenapa? Itu sadis sekali, saudara-saudara. Saya ingat-ingat kapan kali pertama saya mendengar kisah Yusuf. Ternyata pada saat saya masih TK. Masih usia 5 tahun.
Masih teringat saudara-saudara di kelas itu, di kelas sekolah minggu GKI Bekasi Timur, guru sekolah minggu membawa jubah Yusuf. Sebelum kelas sekolah minggu dimulai, saya menyaksikan, lihat langsung guru sekolah minggunya itu mencurahkan obat merah ke jubahnya itu, karena dia mau cerita tentang jubah Yusuf. Di situ sang guru sekolah minggu menceritakan, ini jubah anakmu. Laporan saudara-saudara kepada ayahnya ceritanya. Dan saya masih ingat saudara-saudara bagaimana saya memperhatikan dengan seksama. Ternyata cerita puluhan tahun lalu adalah cerita ribuan tahun lalu, kisah seorang Yusuf yang begitu luar biasa perjalanan hidupnya. Jadi sungguh-sungguh begitu luar biasa. Tidak heran kalau kisah para rasul pasal 7 tadi, di dalam pembelaan Stefanus, kisah Yusuf diangkat kembali. Kisah Yusuf diperdengarkan kembali. Kisah Yusuf dipersaksikan kembali. Karena penting untuk memiliki kesadaran kita, pemberitaan kita, kesaksian kita bahwa Tuhan masih beserta kita. Tapi juga kita harus beserta dengan Tuhan, yaitu memperjuangkan kehidupan. Pandemi COVID-19 masih berlangsung. Ketika kita merayakan ulang tahun GKI Serang ke-58 dan minggu besok kita merayakan 33 tahun Sinode Gereja Kristen Indonesia, dan hari ini ketika kita merayakan 76 tahun negara kita. Kita kan masih mengikuti PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, antara level 3 dan level 4. Di tengah PPKM yang seperti itu, kita diterangi oleh firman Tuhan. Tuhan beserta kita. Tuhan menuntun kita untuk memperjuangkan kehidupan, merancang, membuat, memberlakukan, dan memberitakan yang baik. Lagi, kalau kita lihat kisah Yusuf, dia mendapat mimpi, dia sampaikan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudara percaya tidak? Tidak. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Sekalian ngumpul sama-sama merekayasa yang jahat. Kalau orang biasa ngumpul ngomongin yang jahat, berpikir jahat, mempersiapkan jahat, lebih daripada mempersiapkan ibadahnya, ya niscaya dia tidak akan pernah mengalami penyertaan Tuhan. Tapi Yusuf, pernah dia merekayasa yang jahat? Tidak. Mesir saja percaya sama Yusuf. Kenapa? Karena Allah menyertai dia. Bagaimana kita bisa memperjuangkan kehidupan saudara? Pada masa pandemi COVID, saudara, seperti ini saya bersyukur jika jemaat GKI Serang dan juga sejumlah GKI yang lainnya ikut aktif di dalam vaksinasi COVID-19. Pelayanan vaksinasi COVID-19 saudara bukan sekedar sebatas bakti sosial biasa. Itu luar biasa. Karena kita hendak ikut serta berpartisipasi memperjuangkan kehidupan. Yang kedua apa? Jemaat kita saudara memperjuangkan kehidupan dengan berbagi kehidupan melalui aktivitas diakonia jemaat. Ada sejumlah saudara-saudara kita yang terdampak langsung akibat situasi wabah COVID-19 ini.
Dan saya mensyukuri saudara-saudara sebagai pendeta maupun anggota majelis jemaat, Komisi Anak GKI Serang telah melakukan aksi Barnabas. Ngapain dengan aksi Barnabas itu? Mereka berbagi berkat dan menyerahkannya untuk pelayanan diakonia jemaat. Bayangkan sejak kecil sudah dididik, diingatkan dan beroleh kesempatan untuk meneruskan aksi yang pernah dilakukan oleh Barnabas. Ini bukan sekedar sebatas aksi biasa, saudara-saudara. Ini bagian dari yang disebut oleh Yusuf. Allah menyuruh aku. Allah menyuruh aku. Masih tentang komisi anak yang hendak saya apresiasi. Ketika saudara-saudara kita itu aktif di dalam Rebrix, mengumpulkan bahan-bahan plastik untuk kemudian diolah oleh Rebrix. Ini bukan cuma buat ngurangin sampah di rumah, saudara-saudara, tapi untuk mengingatkan bahwa gereja juga bertanggung jawab atas kehidupan. Lantas saudara-saudara, di dalam keluarga kita apa yang bisa mendatangkan kehidupan? Apa yang bisa kita lakukan dan wujudkan untuk memperjuangkan kehidupan? Saya hendak mengingatkan kita semua, saudara-saudara, pada saat negara kita, anak-anak kita, sekolah-sekolah di mana kita menyekolahkan anak-anaknya, menyelenggarakan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Mereka jumpa dengan guru dan teman dan sekolahnya melalui aplikasi. Mungkin yang banyak aplikasi Zoom Meeting. Apa pentingnya? Paling tidak saudara-saudara, pentingnya dua. Kemandirian yang bertanggung jawab dan kejujuran dari seorang siswa. Bagaimana dia bisa mandiri belajar tanpa ada guru langsung di depannya? Meski mungkin atasnya seragam, bawahnya bukan. Meski mungkin belum sempat mandi atau sesekali dia sambil makan. Tetapi kalau kita menyadari Allah menyuruh kita, menyuruh anak kita, menyuruh siswa-siswa kita belajar dengan cara itu. Jangan sampai anak-anak kita menjadi generasi yang hilang kecerdasannya, berkurang kecerdasannya. Ilmunya nggak ada. Karena itu saya selalu mengingatkan, jangan yang dikejar kesempatan untuk memperbaiki nilai. Di BPK Penabur Serang, saudara-saudara, saya jumpa dengan siswa yang biasanya juara gitu, dapat peringkat, kok sekarang enggak? Ya udahlah, saya biasa saja belajarnya karena saya lebih termotivasi ketika hadir bersama guru. Lain lagi, ada juga keluarga-keluarga yang udah nggak apa-apa, nih jawabannya ini. Jadi orang tuanya yang mengerjakan, sehingga yang biasanya nggak juara bisa ada kemungkinan, nggak semua seperti itu. Peringkat. Jadi ketika kita membaca bahwa penulis kitab Kejadian menekankan dan memberitakan bagi kita, Allah menyuruh aku. Saudara, disuruh Allah. Di saat negara kita berulang tahun, perjuangkan kehidupan itu. Perjuangkan kecerdasan anak-anak kita. Perjuangkan kepedulian kita. Perjuangkan iman kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan. Perjuangkan itu semua. Sehingga yang dilakukan di dalam diri Yusuf sungguh-sungguh menyelamatkan kehidupan. Yusuf bisa menepis godaan iman, godaan materi, godaan moral,
tindakan yang tidak bermoral, karena dia meyakini Tuhan beserta kita. Tuhan beserta dengan dirinya. Dia menyertakan Tuhan di dalam pertimbangan-pertimbangan yang dia ambil. Sungguh tepat jika Stefanus menjelang kematiannya, dia bersaksi, dulu ada seorang yang bernama Yusuf yang pernah memperjuangkan kehidupan. Allah menyuruh kepada saudara dan saya untuk memperjuangkan kehidupan. Siapa yang menghargai kehidupan, berarti dirinya menyadari Allah menyertai kehidupannya. Tetapi siapa yang tidak menghormati kehidupan, yang ada di pikirannya itu hanya sekedar merusak dan merusak dan merusak dan merusak hingga merancang yang jahat dan melakukan yang jahat. Bagi Yusuf, suka duka, kuat lemah, sehat dan sakit, Tuhan beserta, sehingga dia bisa memperjuangkan yang baik dan membawa kehidupan. Saat ini kita masih dalam kehidupan susah bersama, dengan kadar kesusahan yang berbeda-beda. Ada orang yang kesusahan besar sekali, tapi ada orang yang kesusahan sebentar-sebentar gitu. Firman Tuhan mau mengajak dan menerangi kita, saudara, kalau dunia kita itu susah, jangan sampai membuat hatimu itu susah. Orang-orang yang hatinya susah, hatinya menderita, ketika dia hanya melihat dirinya, dia tidak melihat Tuhan. Dia tidak menyadari bahwa dia disuruh Tuhan. Kita hidup, saudara-saudara, dengan menyaksikan kenyataan di sekitar kita. Misal soal COVID-19, ada yang percaya, ada yang enggak. Kesempatan vaksinasi, ada yang mau, ada yang menolak. Kemarin saat presiden kita mengenakan pakaian budaya Baduy dari Banten, ada yang senang, ada yang enggak. Senang jelas. Kenapa ada orang-orang yang enggak senang? Ya karena hatinya susah. Jadi seringkali hati yang terluka, yang gak sembuh-sembuh, yang ada adalah hujat dan caci maki. Dia tidak pernah merancang yang baik. Dia lihatnya buruk, yang direkayasa, yang dipersiapkan rekayasa yang jahat. Tetapi orang-orang seperti Yusuf, dia akan ditolong dan diterangi Tuhan untuk melakukan yang baik. Bukankah itu juga yang telah dinyatakan Allah di dalam diri Yesus Kristus, sehingga kita dimerdekakan dari dosa dan kuasa si maut? Bukankah itu juga yang telah diajarkan dan diteladankan oleh Yesus Kristus, bahwa pengampunan itu bukan sekedar lepas dari sanksi dan hukuman Allah, tapi pengampunan itu menuntun kita melakukan yang baik dan memperjuangkan kehidupan. Ada banyak kesempatan bagi kita memperjuangkan kehidupan, saudara. Meski dalam pandemi COVID-19 ini, kita masih bisa melakukan banyak hal untuk menjadi baik, semakin baik, selalu baik, bahkan melakukan yang terbaik. Bagi siapa? Bagi Tuhan. Melalui kehidupan di tengah bangsa dan negara kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya sungguh bergembira, saudara-saudara, dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang lalu, ketika Dr. Haji Asep Muhammad Romli, Ketua FKUB dan juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, menghantar istri dan anaknya untuk ikut vaksinasi di GKI Serang. Dia bersemangat karena baginya menurut pernyataan dia adalah
ya untuk mendatangkan kebaikan dan kesehatan, masa kita nggak dukung? Dan dia mengapresiasi yang dilakukan oleh GKI. Dan kita juga mensyukuri jika GKI termasuk lembaga gereja yang ikut berperan aktif di dalam vaksinasi COVID-19. Di Banten, Jakarta, Bandung, Cirebon, Jawa Timur, Jawa Tengah ikut ambil bagian semua. Kenapa? Karena ini bagian yang disuruh Allah, memperjuangkan kehidupan. Apa yang sedang saudara perjuangkan? Kehidupan atau kematian? Bagi Yusuf, kehidupan itu mutlak karena dia hidup bersama dengan Allah. Selamat ulang tahun bagi kita semua, 76 tahun. Jangan hanya dipandang usia yang tua, tapi 76 tahun adalah sebuah pengalaman kita yang panjang bersama dengan Tuhan untuk memperjuangkan kehidupan, membagi kehidupan bagi sesama kita. Tuhan menolong negeri kita. Amin. Mari saudara-saudara kita bersama-sama memasuki saat teduh bersama dengan Ananda Matthew yang akan mengajak kita untuk merenung bersama bagaimana kemuliaan Tuhan hadir dan dialami oleh bangsa dan negara kita. Yesus, Tuhan yang layak
Dengan berdiri, umat Tuhan, mari kita mempersatukan diri dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat. Dengan mengikrarkan iman, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah setiap orang percaya mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari saudara-saudara kita berdoa. Di dalam syafaat kami mau berdoa untuk menyatakan iman kami bahwa Tuhan tetap beserta dengan bangsa dan negara Republik Indonesia. Di dalam penyertaan Tuhan kami mohon agar hikmat dan berkat-Mu menolong, menerangi dan memampukan presiden dan wakil presiden kami untuk dapat memimpin bangsa dan negara kami. Dengan penyertaan-Mu kami mohon Tuhan menerangi dan menuntun seluruh pejabat negara untuk sungguh-sungguh mewujudkan tanggung jawabnya di dalam mengabdi bagi bangsa dan negara. Ketika mereka dapat menepis segala isu, provokasi, dan juga berbagai gangguan dalam bentuk suku, agama, ras, dan antar golongan. Sehingga kehadiran kami sama seperti kehadiran seluruh bangsa dan negara kami. Gereja-Mu ikut sama berperan serta mendatangkan dan mewujudkan tanggung jawab selaku warga negara Indonesia. Kami mohon Tuhan juga menolong ketika kami bersama-sama dengan umat di dunia ini masih menghadapi COVID-19. Kami mohon agar Tuhan menolong bangsa dan negara kami beroleh kekuatan dan kesanggupan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Untuk itu kami mohon juga Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami yang saat ini tengah terbaring sakit dengan berbagai penyakit yang dideritanya, hingga harus menjalani kemoterapi, hemodialisa, dan berbagai bentuk pengobatan dari dokter, maupun mereka juga yang terpapar karena COVID-19. Kami menaikkan syafaat ini dengan mengingat dan menyebut nama-nama mereka, di antaranya bagi Bapak Tony Damanik, bagi Ibu Tina Sigit, bagi Ibu Dina Dolok Saribu, bagi Ibu Purwanti, bagi Bapak Eris Nayadi. Kami berdoa juga bagi keluarga Paul Rima dan juga bagi Ibu Sanggul Situmorang, serta nama-nama lain yang kami ingat, kami sebut dalam doa-doa kami. Tuhan, tolong mereka semua agar mereka meyakini dan mengalami bahwa Tuhan tetap beserta dengan mereka. Kami juga mau berdoa bagi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang masih berlangsung di berbagai tempat, termasuk oleh Gereja Kristen Indonesia. Kami dukung doa juga bagi segala persiapan sekiranya nanti berlangsung kembali vaksinasi COVID-19 di GKI Serang. Bagi sekolah BPK Penabur, bagi remaja GKI Serang, sekolah minggu, siswa-siswa pendidikan agama Kristen. Tuhan, tolong dan berkati. Kami juga mau berdoa bagi kehidupan kami di tengah pandemi COVID-19 ini, ketika harus bekerja, berjumpa di lapangan dengan banyak orang, maupun ketika kami mengalami kejenuhan dan keletihan harus bekerja dari tempat tinggal masing-masing.
Ya Tuhan semesta alam yang mengasihi kami, tolong kami semua untuk tetap memiliki semangat di dalam mengerjakan yang baik. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, agar juga beroleh hikmat seperti Yusuf ketika memperlakukan dan memperjuangkan yang mendatangkan kehidupan. Kami juga mau berdoa saat ini mengingat dan memohon anugerah-Mu menolong bagi saudara-saudara kami di Afghanistan yang kini sedang dalam berbagai gejolak politik yang menegangkan, menakutkan dan juga membahayakan. Tuhan, tolong saudara-saudara kami di sana agar dapat memiliki kesadaran untuk memperjuangkan yang baik bagi kemanusiaan, bukan saling membinasakan. Dan akhirnya kami berdoa bagi gereja-Mu, Jemaat GKI Serang. Kiranya kiprah GKI Serang bersama-sama dengan GKI di Banten sungguh-sungguh menjadi berkah. Memperjuangkan yang baik, menyatakan yang baik karena kebaikan Tuhan. Di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita diberikan kesempatan untuk menyatakan syukur kita untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kita melalui persembahan syukur, di mana persembahan syukur dapat diberikan melalui transfer atau menggunakan QRIS GKI Serang yang sudah disiapkan, atau juga Bapak Ibu dapat memberikan melalui amplop yang disiapkan dan diserahkan kepada penatua di wilayah masing-masing, atau juga dapat dititipkan melalui tenaga tata usaha kita setiap hari kerja. Dan ayat yang akan mendasari persembahan kita pada siang hari ini diambil dari 2 Samuel 22 ayat yang ke-50. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari
Mari kita berdiri dan kita akan menyerahkan persembahan kita bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk tangan kasih Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang boleh kami terima dan kami nikmati dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan terus memelihara kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Pada saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami. Biarlah persembahan yang berasal daripadamu ini Tuhan dapat menjadi berkat untuk pelayanan-Mu secara khusus di GKI Serang. Tuhan juga berkati hamba-hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, agar berguna menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita kembali dan menjadi saksi kasih Kristus di tengah bangsa Indonesia. Walau hidup berbangsa penuh dengan rintangan dan pertentangan, teruslah berharap pada Allah dan percayalah bahwa Ia selalu menyertai kita. Mari terus menyalakan semangat kita. Mari saling bahu-membahu dan nyatakan terus kasih Allah bagi bangsa kita. Perjuangan kita masih terus berlanjut. Mari terus berdampak bagi sesama kita dalam naungan kuasa Allah. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah dan sejahtera Tuhan Yesus Kristus di dalam kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara dari sekarang ini senantiasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di sana aku berdiri.
rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah bangsa untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita.
merdeka. Merdeka.